Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rawahu at-Tirmidzi, sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, manusia terletak di dalam dua dimensi yang membatasinya. Inilah yang mendudukan manusia berbeda dengan Al-Khaliq, karena manusia adalah makhluk terbatasi oleh dimensi ruang, di mana kita berada di mana yang kita sebut dengan planet bumi. Keberadaan kita di atas planet bumi, bahkan Allah telah tegaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menjadikan kita sebagai khalifah, sebagai duta-dutanya Allah di atas muka bumi, agar dapat mengelola dan memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah dimensi waktu, bahwa setiap kita diberikan kesempatan untuk berada di dalam satu hari dengan kuota yang sama. Siapapun kita memiliki 24 jam. Apakah dia sebagai seorang pimpinan, apakah dia sebagai seorang bawahan, apakah dia sebagai orang yang terpandang, ataupun dia orang yang paling di belakang. Tapi sesungguhnya setiap kita memaknai 24 jam dalam satu hari, kuota yang Allah berikan sebagai keadilan Allah untuk kepada setiap makhluknya, termasuk di dalamnya manusia. Namun yang menarik, ternyata Allah tidak menjadikan waktu bagi kita sekedar daripada kuota yang bisa kita habiskan untuk sekedar percuma dan bermain-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira telah dijadikan Allah ada di atas muka bumi ini hanya untuk bermain-main saja, sementara kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita memaknai life is a choice, karena hidup kita diawali dengan huruf B. Dalam bahasa lain kita maknai birth, dan diakhiri di huruf D, yaitu death. In the between of it kita mengenal ada huruf C, dan itu adalah choice. Bahwa kita diawali dengan kehidupan, diakhiri dengan kematian saat berada di dalam dimensi muka bumi. Namun kita dihadirkan pilihan-pilihan. Tinggal pilihannya, apakah kita menjadi manusia yang lebih baik, ataukah sekedar menjadi manusia rata-rata atau mediocre. Namun ketika kita merujuk kembali kepada Al-Quranul Karim, Quran surah 67 ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan daripada khalaqal mauta wal hayata, menjadikan kematian dan kehidupan, untuk kemudian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya.
Maka ketika kita berbicara yang paling baik amalnya, ternyata kita tidak diminta untuk sekedar menjadi manusia rata-rata, melakukan amal biasa-biasa saja, tapi Allah menginginkan kita untuk menjadi extraordinary people. Kita diminta untuk menjadi manusia dengan amal-amal terbaik. Dan menariknya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa yang disebut orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses adalah manakala dia berada di dalam keadaan hari ini yang lebih baik daripada hari kemarin, dan esok hari akan lebih baik dari hari ini. Tapi ketika dia sama, maka sesungguhnya ini adalah di antara potensi-potensi kerugian yang dia dapatkan dalam kehidupan. Dan sesungguhnya yang lebih menderita lagi adalah ketika hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang celaka. Maka ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah menegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka ini juga menjadi satu barometer kepada kita di dalam memaknai waktu. Karena ketika kita maknai waktu, banyak di antara para orang-orang terdahulu sebelum kita mengajarkan al-waqtu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang, jikalau tidak bisa menggunakan dengan baik maka dia akan menebas kalian. Al-waqtu huwal hayah, waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Bahkan daripada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya bani Adam wa antal ayyam, wahai anak Bani Adam, kalian sesungguhnya adalah kumpulan hari-hari. Jikalau berlalu satu hari di dalam hidup kalian, maka berkurang pula lah daripada keadaan kalian pada saat itu. Maka tatkala hari ini kita berada di penghujung tahun miladiah 2023 dan kita akan masuk ke dalam tahun miladiah 2024, bagi setiap muslim tentu tidak ingin menjadikan pergantian tahun hanya sekedar untuk momentum berhura-hura, berfoya-foya, melakukan hal-hal perkara yang tidak mendatangkan manfaat di dalam kehidupannya. Karena di antara karakteristik kebaikan seorang muslim, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang itu adalah tatkala dia meninggalkan yang tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Ketika kemudian malam pergantian baru, tahun baru dilakukan, tapi kita sibuk melakukan yang tidak manfaat, maka itu adalah pertanda jangan-jangan keadaan Islam kita sedang bermasalah. Karena hari ini bagaimana mungkin kita bisa berfoya-foya, bagaimana mungkin kita bisa berhura-hura, sementara ada saudara kita yang nun jauh di sana, yang dia mungkin terlihat jauh dalam segi jarak, tapi sesungguhnya dekat di dalam ukuran hati dan doa, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang hari ini lebih dari 25.000 nyawa yang telah hilang selama genosida yang dilakukan oleh tentara-tentara Zionis. Maka sesungguhnya tidaklah layak ketika kita mendapati ada saudara-saudara kita yang sedang berada di dalam kemalangan, penderitaan, tapi kemudian kita sibuk berfoya-foya, melakukan hal-hal yang kemudian bisa menyakiti perasaan daripada saudara-saudara muslim kita lainnya. Karena ini adalah di antara tuntutan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna hatta yuhibbu la yuhibbu li nafsihi. Belumlah dikatakan sempurna seseorang iman itunya ketika iman seseorang itu ketika dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka oleh karenanya ketika kita kembali kepada hadis Nabi, maka apa yang bisa kita lakukan? Di antara salah satu hal yang mendatangkan manfaat, bahwa kita sadar anugerah waktu adalah nikmat. Anugerah waktu adalah anugerah yang juga kelak akan Allah mintakan pertanggungjawaban kepada kita. Maka Nabi SAW memberikan rujukan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas bukanlah semata-mata ketika IQ-nya tinggi, bukan dia semata-mata telah selesai melaksanakan banyak pendidikan dalam level-level pendidikan yang ia lalui. Akan tetapi orang-orang cerdas adalah mandana nafsahu, yang dia bisa menahan hawa nafsunya, yang dia bisa mengintrospeksi dirinya, yang dia bisa bermuhasabah. Wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia sibuk untuk beramal dalam kehidupan setelah kematiannya. Maka ketika kita berbicara tentang muhasabah, sedikitnya ada 3 hal yang menjadi pentingnya kenapa kita perlu bermuhasabah. Karena yang pertama, bagi setiap mukmin, muhasabah adalah di dalam rangka upaya kita memenuhi apa yang kita sebut sebagai matlabul syariah.
yaitu bagaimana kita bisa memenuhi apa yang disebut sebagai tuntutan syariat. Tuntutan di mana kita hidup berarti mengikuti apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Matlabun syar'iyyun, tuntutan syariat, karena Allah telah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ataupun akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Menariknya bahwa bagaimana ketika seorang mukmin dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi visioner, karena di antara pribadi-pribadi efektif di dalam hidupnya, dia akan memulai dari apa yang paling akhir dia pikirkan. Start with the end of your mind, memulai dari sesuatu apa yang paling akhir kita pikirkan. Karena ketika kita merujuk, ternyata ini bukan hanya ditulis oleh seorang penulis yang dikenal membawa 7 Habits of Highly Effective People, tapi ternyata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis Ibnu Sunni yang diriwayatkan daripada Ibnu Sunni telah menjelaskan Nabi telah mengajarkan visi itu jauh 15 abad yang lalu lamanya. Dalam sebuah redaksi doa yang begitu indah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatumahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yawma alkhaka, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kebaikan urusanku itu pada akhirnya, jadikan sebaik-baik amalku itu pada penutupnya, dan jadikan sebaik-baik hari adalah di mana hari di saat kami bertemu dengan Engkau wahai Allah. Maka ini adalah merupakan sebuah doa yang indah yang perlu menjadi refleksi bagi kita. Kalau Nabi saja yang sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi kunci surganya Allah Subhanahu wa taala, dan begitu amat mendambakan hari esok yang begitu gemilang, begitu mendambakan surganya yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimanakah kita? Sementara kita bukan nabi dan bukan rasul, sementara kita yang tentu di dalam kehidupan kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, maka tentunya kita kemudian menjadikan sarana muhasabah ini agar jangan menjadikan kita menjadi orang-orang yang kemudian gagal di dalam menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya pada satu hari nanti kita akan diminta di dalam peradilan yang maha adil. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, karena pada hari ini cukuplah hal itu yang menjadi perhitungan bagi kalian. Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam perjalanan hidup kita, apakah kita telah banyak melakukan perkara-perkara menjalankan ketaatan di dalam syariat, atau justru kita lebih banyak melakukan perkara-perkara maksiat di dalam hidup kita? Karena ingat bahwa nanti satu hari Allah akan menutup lisan-lisan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena pada hari itu lisan-lisan kita akan dikunci, tapi tangan-tangan kita, kaki-kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa-apa yang telah kita kerjakan selama berada di atas muka bumi. Oleh karenanya ketika kita memaknai bahwa sesungguhnya muhasabah adalah merupakan bagian daripada tuntutan syariat, bagian daripada upaya kita menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, matlabun syar'iyyun, maka sesungguhnya kita tidak akan membiarkan waktu berlalu di dalam hidup kita kecuali kita memiliki kebiasaan untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan kemarin, apa yang sedang dikerjakan hari ini, dan bagaimana kita menatap masa yang akan datang. Yang kedua, kenapa kita perlu bermuhasabah? Karena ternyata muhasabah yang berikutnya adalah merupakan qadaya imaniyah, diskursus keimanan. Barometer keimanan seorang mukmin itu sangat ditentukan oleh sejauh mana dia bisa menerapkan muhasabah di dalam kehidupannya. Bahkan Nabi memberikan perbandingan seorang mukmin dengan seorang fajir. Tidaklah seorang mukmin ketika dia melihat dosa sekecil apapun, tapi laksana sebagaimana bukit yang akan menghimpit dirinya.
dia memiliki rasa takut yang begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika seorang fajir, tidaklah ketika dia melihat dosa-dosanya itu laksana, walaupun begitu banyak, walaupun besar dosa-dosanya, tapi dia melihat dosa-dosa itu hanya seperti seekor lalat yang kemudian terbang dan hinggap di depan hidungnya, dan kemudian dia kibaskan hanya dengan tangannya. Maka ketika seseorang itu bermuhasabah, maka hakikatnya dia sedang berupaya untuk memperbaiki keadaan imannya. Karena di antara iman yang bisa melemahkan, sebagaimana ungkapan para ulama, al-imanu yazidu wa yankus, al-yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, dan yang bisa menyebabkan iman itu naik adalah ketaatan-ketaatan di dalam menjalankan syariat di sisi Allah. Tapi sebaliknya, ketika iman itu akan menjadi lemah, iman itu akan turun, iman itu akan kemudian bisa mengalami perusakan-perusakan, karena ketika seseorang itu gemar bermaksiat, bahkan dia abai terhadap dosa-dosanya. Padahal begitu indah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan seorang manusia, seorang hamba. Allah begitu luar biasa kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah tidak memanggil hamba-hambanya dengan panggilan wahai pemabuk, wahai pelaku kezaliman, wahai pezina. Tapi di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah memanggil qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kita sadar hidup ini enggak pernah lepas daripada dosa dan kesalahan. Bahkan di dalam satu hadis qudsi Nabi SAW menjelaskan, kullu ibnu adam khata' wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap anak Bani Adam itu berdosa, pernah punya salah, pernah punya masa lalu yang dia tergelincir. Tapi sebaik-baik yang mereka kemudian melakukan kesalahan dan kealfaan adalah ketika mereka bersegera untuk bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah matlabun syar'iyyun, qadaya imaniyah, maka yang terakhir, kenapa kita perlu bermuhasabah, adalah merupakan miftahun najah, merupakan kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan di dalam hidup seorang manusia adalah ketika dia menyadari apa yang telah lalu itu tidak bisa dirubah, tapi apa yang telah lalu bisa diambil pelajaran dan hikmah. Apa yang terjadi hari ini tidak dia khawatirkan, tapi dia jalani dengan penuh semangat dan optimisme, dipenuhi rasa kesyukuran. Dan apa yang akan menjelang di masa yang akan datang, dia tidak khawatir dan overthinking, tapi ketika dia akan menghadapi masa depan dengan penuh harap dan penuh munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan upaya terbaik yang ia lakukan. Maka oleh karenanya, sebagai upaya di dalam merefleksikan pergantian tahun miladiah, maka penting bagi kita menjalani di antara apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau ditanya bagaimana kita melakukan self introspection, bagaimana kita melakukan muhasabatun nafs, bagaimana kita menjalankan muhasabah atas diri dan jiwa kita, maka ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengajarkan tentang bagaimana kita melakukan muhasabah, yaitu ketika Nabi SAW sebutkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, hatta yus'ala an umrihi fima aflah, sampai kemudian nanti ditanyakan, yang pertama adalah tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa an ilmihi fima fa'ala, yang kedua tentang ilmunya diamalkan buat apa, yang ketiga wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, yang ketiga adalah daripada hartanya diperoleh dari jalan dan cara apa, dan dibelanjakan untuk kemana. Dan yang terakhir adalah wa an jismihi fima abnah, dan daripada fisiknya, capeknya dipakai buat apa. Maka inilah 4 indikator muhasabah diri yang perlu kita hadirkan ketika kita melakukannya secara pribadi ataupun secara berjamaah. Kita melihat bagaimanakah kualitas usia kita di dalam hidup ini. Apakah umur kita telah menjadi bilangan-bilangan amal yang terbaik, atau justru kita menjadikan umur kita terlalu banyak telah disia-siakan di dalam melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Yang berikutnya adalah kemudian kita periksa ilmu-ilmu kita. Apakah ilmu-ilmu kita telah membuat kita semakin tunduk, taat, takut kepada Allah, atau justru dengan ilmu-ilmu kita menjadikan kita menjadi orang yang sombong dan congkak, merasa lebih tinggi daripada Allah.
bahkan meremehkan manusia lain. Kalau itu yang terjadi, maka itu adalah di antara kategori ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Yang berikutnya adalah tentang harta-harta kita. Periksa apakah ada jalan-jalan ketika kita mendapatkan harta itu dari jalan yang haram. Karena sedikit saja daripada harta yang kita berikan kepada ahli keluarga kita dari jalan yang tidak benar, maka itulah yang membawa ketidakbahagiaan di dalam sebuah rumah tangga. Ketika seorang pasangan tidak taat kepada pasangannya, kepada anak-anak yang kemudian melawan bahkan menjadi musuh kepada orang tuanya, maka diantaranya periksa jalan rezeki yang telah dihadirkan. Dan kemudian dibelanjakan untuk apa? Maka daripada kita melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat, masih banyak masjid-masjid, rumah-rumah Quran, pondok-pondok pesantren yang membutuhkan uluran tangan kita, daripada sekedar kita menghabiskan daripada perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebermanfaatan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan sampai kemudian capek-capeknya kita sanggup melakukan aktivitas semalam suntuk hanya untuk menunggu pergantian tahun, tapi tidak sanggup ketika bangun di sepertiga malam untuk menghadapi ataupun mendatangkan daripada undangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di sepertiga malam terakhir merendahkan arasnya di atas langit dunia, seraya mengatakan, di manakah yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Siapakah yang mohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Siapa yang bertaubat kepadaku, maka aku akan terima taubatnya. Kalau Allahnya datang, tapi kita nggak pernah datang. Tapi sebaliknya, kalau untuk urusan-urusan receh, untuk urusan-urusan yang tidak mendatangkan kebermanfaatan, kita bisa melakukan upaya-upaya terbaik. Maka sudah sepatutnya muhasabah pada hari ini menjadikan momentum pribadi kita menjadi pribadi yang berazam untuk bisa lebih baik, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih beriman, bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa di dalam kehidupan kita, di dalam rangka mempersiapkan perbekalan terbaik dalam perjalanan pulang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini menjadikan daripada muhasabah menjadi kebiasaan bagi kita. Karena sesungguhnya dengan muhasabah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah mengenali diri. Dan siapa orang yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Robnya. Siapa yang dia tidak kenal dirinya, maka dia tidak kenal daripada Robnya. Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa aqulu qali hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم عافنا والمسلمين، واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيام يوم ألقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.